Halo, ketemu lagi sama gue Nanda Persada. Di episode kali ini akan ada sesuatu yang spesial karena gue dan beberapa teman-teman artis akan melakukan kunjungan bagi-bagi THR ke beberapa tempat. Yang uniknya adalah ada donatur yang mensupport acara ini. Dia tidak mau disebut namanya. Dia bilang syaratnya tidak boleh ada iklan di program ini, tidak boleh ada sponsor, dan tidak boleh dimonetize YouTube channel ini. Karena benar-benar tujuannya benar-benar niat membantu tulus. Kita sebut dia dengan istilah, sebut aja peri baik, pemberi rezeki dari Bapak Heroik. Terima kasih sebelumnya buat donatur yang luar biasa ini. Dan kunjungan kali ini akan ke beberapa tempat, ada Panti Jompo, ada juga Panti Jompo Waria. Kenapa, Wak? Ke Panti Jompo Waria? Karena mungkin mereka tidak banyak yang memperhatikan selama ini. Kita akan ngobrol dengan mereka, seperti apa sih kehidupan mereka di usia-usia yang sudah sebut manula gitu ya. Seperti apa kehidupan mereka? Mereka apakah mungkin merasa terbuang dari keluarganya, terbuang dari lingkungan, dari masyarakat? Dan seperti apa sih ibadah mereka di sana? Kita akan ke sana ya. Nanti juga akan ada kunjungan on the street ke orang-orang yang tidak beruntung. Gitu. So stay tune di channel ini. Wih, Anton Jerox. Jadi kita nih yang gitu ya? Jadi lu ikut gue ya? Ikut lo. Tahu mau kemana kita? Oke. Oh, kita mau jalan-jalan. Lu pakai clip-on nih. Pakai clip-on dulu ya. Siap-siap, kita langsung berangkat. Oke. Ada beberapa tempat yang Kita kemana nih hari ini? agak unik, Kon. Agak unik ya? Beberapa tempat. Panti Jompo, oke. Panti Tapi Jompo. ada lagi. Enggak, jadi kita hari ini kan pengen ngasih rezeki. Ya, kita mau bagi-bagi THR. Kita mau kita Buat akhir. orang-orang Jadi Nanda mau ngajak gua ke tempat yang sejujurnya gua belum tahu. Tapi kata dia bakal seru banget. Nah, Coba kita lihat nanti kayak gimana. kita nanti kayak gimana. Ya. Oke. Thank you ya, Bro. Oke, siap. Caps. Sudah siap untuk ke satu tempat spesial. Panti itu ya? Yoi. Panti pertama yang kita kunjungi hari ini ya? Nah, panti apa? Panti Jompo. Nah, bukan sembarang panti jompo tapi ini Oh gitu. spesial. Spesial panti ya. Nah, pakai telur. Kita udah sampai nih, Ton, Sampai ya. ke tempat pertama yang gue bilang surprise. Oke. Dan surprise banget tempatnya Nanda kamu. Oh iya. Ya, ini di daerah Trogong ya Anda ya? Iya, di kawasan Jakarta Selatan kan. Jakarta Selatan. Oh, apa kabar? Silakan duduk. Iya, iya. Iya. Ya. Gimana sih kehidupan teman-teman, apa kita nyebutnya apa nih? Teman-teman transpuan. Transpuan ya? Nah, teman-teman Transpuan pasti kan perjuangannya nggak gampang sampai ada tempat ini, sampai pikiran Mami untuk menghimpun teman-teman Transpuannya gitu tuh, inspirasi atau idenya awal-awalnya cerita itu gimana? Sebenarnya sih pada dasarnya ini kan semua ini bisa terjadi karena ada persoalan. Ternyata kehidupan seorang transpuan di jalan tuh kita tidak alami dengan istilahnya mendapat kebahagiaan, tetapi hampir 80% itu kita mengalami kekecewaan dan kekerasan yang terjadi. Jadi banyak preman, banyak yang rese-rese, orang Ambon dan sebagainya, mabok dan sebagainya. Jadi aku pikir sih, aduh jadi waria aku susah banget. Apalagi teman-teman waktu itu zaman mutilasi, zaman mereka dibacok dan segala macam. Jadi aku pikir aku segini parahnya. Itulah yang membuat sehingga dalam proses 20 tahun itu membentuk saya untuk kemudian berpikir bahwa kita harus menolong teman-teman, tapi bagaimana caranya?
sekarang ini aku punya data bahwa hampir 95% waria di 5 kota besar Indonesia ini adalah urban di daerah yang punya persoalan. Ada akar persoalan mereka adalah mereka lari karena orang tua malu, ditolak oleh keluarga, yang membuat sehingga mereka tuh tertekan, dipaksa untuk harus jadi laki, dan akhirnya mereka lari ke kota-kota besar untuk cari jati dirinya. Oh gitu, 85% Ya. Yang notabene yang sekarang ketika mereka usia tua menjadi persoalan yang ada di rumah sini itu karena nggak ada identitas seperti itu Iya persoalan. benar-benar jadi masalah lagi ya. Jadi gini Mami Yuli, kebetulan ada orang baik ya ingin membantu teman-teman gitu, dia nggak mau sebut namanya, dia nggak mau dipublish gitu ya, pokoknya dia benar-benar tulus aja mau support bantu gitu. Kita sebut dia peri baik lah gitu, pemberi rezeki, bapak heroik gitu. Jadi tujuannya pengen bagi-bagi THR ke teman-teman transpuan di sini sih Mam, semoga berkenan sih gitu. Itu kan doa yang tiap hari dilakukan oleh teman-teman karena untuk sementara waktu ini masa pandemi ini kita cuma yang kita harapkan uluran tangan. Karena teman-teman yang kita memaksakan dulu untuk mereka kemudian bisa berkarya seperti jualan dan sebagainya juga memang berat ya. Tapi ya Tuhan itu baik. Terima kasih sebelumnya nih, saya Nanda Persada, ini Mas Anton Jerox gitu. Kita ada titipan ya dari seorang, dia ingin mendonasikan, donatur gitu ya, tapi dia nggak mau sebut namanya gitu. Allah ya. Ya kita sebut dia peri baik lah, pemberi rezeki, bapak heroik gitu. Kita sebut peri baik, dia benar-benar nggak mau di-mention namanya apapun, benar-benar pengen berbagi. Aku mau nanya, apa tinggal di sini, apakah masih ada keluarga, anak gitu? Saya nggak ada anak. Nggak ada anak. Tapi ponakan. Ponakan. Tapi apa ada yang maksudnya yang masih punya anak tapi memang enggak? Kadang-kadang dari anak-anak itu kan keadaannya juga ya agak memprihatinkan. Karena kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi. Apalagi dalam saat pandemi seperti ini ya. Tapi pernah ada nggak sih Mbak? Maksudnya ada orang tua gitu yang keluarganya emang nggak ngurus gitu, yang keluarganya nggak ngurus, sepertinya sih kalau di sini ya enggak lah ya. Kayaknya nggak ada begitu sih. Ya, masih ada yang keluarga, masih tapi ada. ya itu saya katakan Keadaannya. memprihatinkan. Kondisi ekonominya aja. Kondisinya. Ada juga nih salah satu itu aja ya, ini udah tidak punya siapa-siapa, tapi anaknya ada, kayaknya nggak pernah datang lagi. Udah berapa lama anaknya nggak pernah nengok? Aduh, sekitar 4 tahun ada. 4 tahun nggak 4 nengok tahun. anaknya? Nanti kalaupun datang, mereka kan namanya lansia ini adalah yang kasih ya maknya ini nanti diambil uang, itu saya suka marah. Oh justru malah haknya diambil. Maka saya bilang, Astaga. aduh, saya bilang, alhamdulillah nggak datang deh, saya bilang. Iya sih. Anaknya udah jarang nengok. Udah jarang nengok, datang tuh kadang-kadang suka ngambil apa di Iya. kamarnya. Semoga manfaat ya, izin ya. Alhamdulillah sudah berkah, dia sehat, bersehat lancar. Makasih ya. Oh iya. 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 Tom, bentar lagi mau buka nih. Yoi. Kan kita juga masih punya rezeki nih ya. Mantap juga nih kalau kita beli sesuatu, langsung kita borong semuanya. Yoi. Banyak Gimana? juga orang tukang tajil yang nggak laku loh. Oh gitu ya? Banyak sekarang ngeluh Banyak. mereka. Oh Jadi, iya benar. jual yang daya beli turun, Dari itu banyak nggak laku. Kasihan. kasihan. Gimana kalau kita borong, bagi-bagi Kita bagiin ke teman-teman teman-teman yang buat buka puasa ya. Oke, kita cari, kita tanya sama yang juara kuliner aja nih ya. Iya. Kira-kira gorengan atau bukan tajil yang mana yang Kita beli gorengan marmero. Adik kakak. Ini anak, Pak. Oh anak. Oh biasa di sini apa di mana? Saya keliling nih lagi istirahat aja. Oh lagi istirahat, lagi capek ya? Lagi masuk angin.
Oh gitu. Iya. Biasa keliling kemana aja? Saya keliling kadang ke Kemang, kadang ke Fatmawati. Oh iya iya. Ini ada rezeki dikit ya. Iya, buat ibu ya, sama ade ya. Makasih banyak ya Pak. Ya, Sampai sama-sama. jumpa, Pak. Ya, hati-hati ya, dadah sayang. Gimana penjualannya selama pandemi ini? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, ada aja ya? Ada aja ya? Cuman emang lewat maghrib kan saya pulang. Oh. Ada aja sih yang lewat. Ya, Kalau ya. biasa saya juga jualan di dalam rumah, sepi malah. Oh gitu. Sepi, sepi tuh. Udah nggak apa-apa Bu, kita yang bayarin aja. Lagi Kasih ulang aja. tahun, lagi ulang tahun. Ah, iya. Ya, lagi ulang tahun. Si Bapak juga mau apa Pak? Boleh. Udah nggak apa? Pak, Bapak mau makanan nggak Pak? Oh, makanan. Nah, Ya. sama. Bapak mau apa Bapak? Mau apa? Silakan. Silakan Pak. Ya semua. Ya, semua lah Mbak. Berapa? 52.000. Kita Bu. adanya cuma segini Bu. Saya ada segini. Terus Repot sih Bang, saya bingung nih 200, 300, 400, 500 nih Bu. kayak apa tuh? Nggak apa-apa. Ini buat buat bantuin ini ibunya. Ini Bu. Nah, ini saudara saya. Oh, saudara. Oh, iya. Bantu-bantu. Bapak dari Tasik, Pak. Sumuhun. Tasik Malaya. Di mana? Tinggal di mana? Pejaten. Ayah Pejaten Barat 2. Ayah rumah situ. Hah? Dekat kali. Tinggalnya dekat kali, Bapak. Di Pejaten. Ini Kuburan. buat sendiri Bapak jual. Laku baju Belum ada yang laku. Berapa harganya? murah, itu 300. Berapa? 300. Yang mana? Ini. Ini ada rezeki ya, Pak ya, buat Bapak ya. Ini yang ini. Ya udah. Nih Pak, nih. Saya ada rezeki nih Pak. Ini 500.000. Ini 500. Ya. Ini kita kasih, kita bawa aja, kita kasih buat si Mami. Boleh. Ini. Ya. 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 200-nya buat rezeki Bapak ya. Ya. Semangat ya. Kang, udah habis Kang? Woi, laris manis kayak ini. Hah? Alhamdulillah ya. Tahu berapa? Boleh lah. Bang, Ya. kasih aja Bang dia, saya yang bayar Bang. Ya, lagi ulang tahun. Boleh saya yang bayar. Beneran nggak apa-apa, kasih aja Bang, nggak usah Pak, biar Pak. Lagi ulang tahun. Lagi dapat rezeki. Iya, sama-sama. 30, 50 nih, gua kasih cepet. Dah, buat rezeki lo, THR ya nggak? Makasih. Jam segini udah membuka, si penuh dagangannya. Pak, mau buka puasa Pak? Kang, Bapak ini saya yang traktir Kang ya. Biarin kasih aja Pak, udah nggak usah Pak. Saya yang traktir aja. Ya. Ya, amin. Ini dari amanah dari orang juga saya. Iya. Borong Pak, borong. Borong. Ya udah gini aja. Ini saya bayar 500.000. Dia Saya makan bayar siapa? nih sekarang 500. Ya? Alhamdulillah kira-kira ya Allah, Ya. rezeki yang Ya. Oke? الله أكبر الله أكبر Kalau bisa sih saya juga menghimbau selaku tiap ibu dari anak-anak atau ketua Organisasi Wayasan Indonesia Iya. agar masyarakat Indonesia memang kalau kelihatan anaknya dalam keluarga ada yang seperti kita dalam arti bahwa perilakunya mulai berubah ketika mulai ada tanda-tanda itu didorong untuk mereka harus punya edukasi yang bagus. Arti rangkul agar mereka tuh taat sama agama. Karena dua hal ini yang membuat sehingga seorang yang seperti kami ini kemudian bisa hidup layak. Karena
akibat dari teman-teman ini terbuang, mereka istilahnya tertindas oleh keluarganya, sehingga mereka lagi di rumah itu di usia muda. Karena kita punya catatan bahwa hampir 50% dari Indonesia transport adalah perubahan dari daerah, karena mereka lahir dari rumah, mereka lari dari rumah karena orang tua malu punya anak transpuan dan sebagainya, sehingga mereka berpuluh-puluh tahun hidup mengembara, ingin coming out, ingin terbuka, akhirnya seperti inilah dari rumah mereka. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Babila ini bisa menjadi salah satu kekuatan kita juga untuk menginformasikan kepada dunia luar atau kepada masyarakat bahwa transpuan itu tidak bisa dianggap sepele, seperti sekarang ini nyatanya ada Milen, misalnya ada Lucinta dan lain sebagainya, yang kita anggap bahwa nanti ke depan ini mungkin mereka ini akibat pemahaman orang yang sudah di mindsetnya itu dari bahwa transpuan adalah orang-orang marginal, orang-orang yang pembawa masa segala macam. Tapi sekarang bisa dibuktikan dengan kehadiran mereka ini, generasi muda yang punya potensi. Ya, dan menginspirasi lebih tepatnya. Dan ya pasti suatu ntar aku juga pasti akan seperti ini gitu, dan merasakan hal yang seperti ini juga gitu. Karena kan mungkin rezeki juga udah diatur sama Tuhan, yang penting kita menjalankannya dengan ikhlas, sabar, terus saling support. Bagaimanapun kondisi ini memang ada, dan gimana caranya memanusiakan manusia, itu aja. Ya kalau ada manusia yang ekonominya sulit, makan aja susah, terbuang dari keluarga dan masyarakat, nggak ada yang menerima, terus siapa yang punya kepedulian itu lagi gitu kalau bukan manusia yang lain juga gitu Len. Jadi makanya beruntung banget ketemu sama Mami Yuli gitu ya, memang udah sekian lama berjuang untuk itu gitu. Terima kasih untuk semuanya yang ada di sini dan Mami Yuli yang udah mengundang aku ke sini, udah banyak cerita dan sharing sampai aku terharu sekali. Kedepannya aku pengen emang untuk transpuan, untuk semua masyarakat di luar untuk membuka pikirannya untuk lebih menghargai kita dan menginspirasi kita bahwa kita tuh bisa sukses di bidang masing-masing. Dan terima kasih juga untuk Pak Nanda sudah mengundang aku dan Pribaik yang sudah mendonasikan kita semua di sini. Terima kasih banyak. Tetap semangat, sehat selalu ya. Ya. Hari ini begitu banyak hal-hal yang selama ini nggak pernah terpikirkan gitu. Banyak orang-orang susah, banyak orang-orang yang sudah putus asa, banyak juga orang-orang yang masih berusaha tidak putus asa, menjaga semangat mereka, masih berharap bahwa dalam kesulitan yang ada ini masih ada rezeki buat mereka, buat keluarganya, buat anaknya, istrinya, dan lain-lain. Saya nggak mau bicara sok tahu dari sisi norma, agama, dan lain-lain. Cuman saya bicara dari sisi manusiawi. Bahwa banyak orang-orang yang tua, terutama yang sudah tidak berdaya, untuk kita perhatikan. Karena kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi gitu? Kita kan manusia. Mereka juga manusia. Bedanya apa? Susah ngomongnya ya. Ada seseorang yang kita sebut Pribaik ini karena dia nggak mau disebut namanya. Dia berdonasi, memberikan rezekinya. Dia nggak mau disebut namanya, tidak mau di-mention perusahaannya, branding atau apapun itu. Jadi benar-benar kita sebut dia Pribaik gitu ya. Ada ya satu yang hebat dari omongan beliau. Rezeki itu adalah ketika kita bisa memberi. Kaya itu ketika kita bisa memberi, itu namanya kaya. Berapapun uang kita, triliunan, tapi ketika kita tidak bisa memberi itu kita belum kaya. Untuk memberi dan kaya itu tidak harus kaya, harus punya uang yang banyak. Dengan uang yang ada, kita bisa ngasih makan orang yang kelaparan. Itu udah kaya katanya. Dan gue percaya masih banyak orang-orang baik di luar sana yang ingin berbuat baik untuk sesama. Memanusiakan manusia.
Terima kasih banyak buat semuanya, buat tim V Entertainment juga yang luar biasa, buat donatur, buat Milen, buat Anton, dan semuanya.